Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephen dan saya yang akan menjadi pembicara pada week 9 kali ini. Pada week 9 kali ini, kita akan membahas terkait dengan modeling clustering dan juga performance evaluation. Next. Jadi, terdapat beberapa outline materi pada week ini, yaitu apa itu clustering, jenis-jenis metode dalam clustering, dan juga pengenalan K-means clustering, serta nantinya ada studi kasus K-means clustering di Python. Jadi yang pertama kita mengenal terlebih dahulu nih apa itu clustering. Jadi seperti yang sebenarnya juga mungkin teman-teman udah tahu, jadi clustering itu tergabung dalam salah satu algoritma dalam machine learning yaitu unsupervised learning gitu. Nah, seperti ini merupakan salah satu tipe dalam unsupervised learning di mana algoritma bekerja dengan data yang tidak memiliki label. Jadi data yang ada di dalam clustering ini tidak ada memiliki label dan mengelompokkan datanya itu berdasarkan kemiripan pola yang sama. Jadi apabila ada pola yang sama, dia tuh dikelompokkan ke dalam satu kelompok gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari metode ini adalah untuk mencari kesamaan dari setiap pola dan mengelompokkannya berdasarkan kemiripan tersebut. Jadi kurang lebih tujuan dari algoritma ini yaitu mengelompokkan. Jadi mencari kesamaan dari pola yang ada, misalkan A semua atau B semua. Jadi dari setiap pola yang ada itu dikelompokkan kayak gitu. Nah, contoh umum dari implementasi metode clustering ini apabila mungkin teman-teman masih bingung, yaitu mengelompokkan keranjang buah ke beberapa kelompok seperti dalam satu keranjang buah kan terdapat bermacam-macam buah kayak gitu. Ada buah apel, ada buah jeruk dan juga buah mangga gitu. Nah, jadi karena tidak memiliki label, jadi awalnya kita tidak tahu nih bahwa ini apel ataupun buah jeruk dan mangga. Namun, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan pola yang sama. Pola yang sama maksudnya gimana? Jadi, em, buah apel itu kan ada yang berwarna merah ataupun hijau, tapi kebanyakan kan merah jadi dia konsisten merah. Jadi kita bisa mengelompokkannya berdasarkan warna misalkan. Jadi ada buah yang warnanya merah yaitu apel dan lain-lain, ada buah yang warnanya oranye yaitu jeruk dan lain-lain, dan ada buahnya yang warna hijau yaitu mangga dan lain-lain. Ataupun berdasarkan bentuk. Bentuk mangga kan kayak lonjong gitu. Jadi buah-buah yang lonjong itu di kategorikan dikelompokkan ke satu kategori yang sama seperti itu. Jadi dikelompokkan. Begitu pula nah, begitu pula dengan apel, kayak contohnya buah apel berbentuk kan apel itu berbentuk bulat namun tidak sepenuhnya bulat seperti bentuk love seperti itu kayaknya. Ya, jadi dikelompokkan bentuk-bentuk seperti itu. Begitupun jeruk-jeruk kayak itu kan bulat seperti itu, bulat, benar-benar bulat. Nah, itu juga dikelompokkan. Jadi jeruk dikelompokkan ke dalam buah yang berbentuk bulat gitu ataupun ukuran. Jadi mangga, apel, dan jeruk kan memiliki ukuran yang berbeda-beda ataupun semangka misalkan. Semangka kan besar gitu. Nggak mungkin kita tidak tahu bahwa buah semangka dan apel itu sama karena ukurannya saja berbeda. Nah, jadi kita bisa mengelompokkannya berdasarkan warna, bentuk, dan juga ukuran gitu. Karena kita tidak memiliki label nih. Kalau misalkan kita memiliki label, kayak misalkan apel, jeruk, dan lain-lain, kita bisa nih mengelompokkannya berdasarkan label kayak gitu. Jadi kayak langsung aja apel, jeruk, dan lain-lain. Nah, jadi nanti apabila udah dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, ataupun ukurannya sama, nanti baru kita kasih label kayak misalkan, oh bentuknya, warnanya yang merah itu apel, warnanya yang oranye itu jeruk, warna yang oranye ataupun kuning ataupun mangga kan ada yang kuning, ada yang hijau gitu. Jadi bisa dikategorikan mangga seperti itu. Next. Jadi kita masuk ke jenis-jenis metode dalam clustering. Jadi terdapat beberapa metode dalam clustering. Yang pertama, yang paling populer yaitu centroid based clustering. Jadi, centroid based clustering ini merupakan sebuah metode yang mengelompokkan data ke dalam non-hierarchical clusters. Tipe cluster ini cenderung lebih efisien namun sensitif terhadap outlier. Maksud dari outlier di sini adalah data-data yang di luar, kayak data-data yang terlalu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, itu dinamakan outlier. Misalkan kita ada deret angka 1 sampai 10. Nah, ada satu data yaitu 1000. Nah, itu dinamakan outlier karena tidak mungkin kayak dari angka 1 sampai 10 tiba-tiba 1000 kayak gitu. Ya, misalkan nilai teman-teman ada yang dari misalkan banyakkan tuh 90 sampai 100, namun tidak ada yang 5000 kayak gitu kan. Gitu. Jadi dia ini efisien, jadi kayak efisien dalam mengelompokkannya, namun sensitif nih terhadap outlier kayak gitu.
Tipe ini juga merupakan salah satu algoritma iteratif dalam clustering, di mana cluster dibentuk dari jarak terdekat antara titik data ke pusat cluster. Jadi nantinya pertama-tama ditentukan terlebih dahulu pusat cluster gitu. Jadi nantinya setiap titik data yang ada, setiap data yang ada itu dihitung nih seberapa dekat mereka dengan titik antara titik data ke pusat cluster tersebut gitu. Nah, pusat cluster itu dinamakan centroid. Nah, maka dari itu algoritma ini dinamakan centroid based clustering karena berpacu ataupun mengacu pada pusatnya yaitu centroid. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga jarak titik data menjadi minimum dengan pusat gitu. Jadi untuk ke pusat cluster juga tidak sembarangan ditentukan gitu. Jadi algoritma yang paling populer di dalam centroid based clustering ini adalah namanya K-means clustering kayak gitu. Nah, jadi ini contohnya contoh dari centroid based clustering di mana bulat-bulat ini dinamakan titik data gitu centroid gitu. Nah, ini centroidnya dan ini setiap cluster. Jadi tiap titik data itu dinamakan cluster. Nah, jadi nantinya itu tuh dihitung nih kayak gini. Dihitung titik dari ini ke yang ini. Jadi nantinya semakin jadi terlihat nih perbedaannya kan dia terbagi menjadi 3 kan. Terbagi menjadi 3 gitu. Nah, itu dikarenakan yang ini apabila teman-teman hitung dari sini ke sini, itu kan lebih dekat ke sini. Nah, maka dari itu dia tergabung ke dalam kelompok yang ini. Gitu. Jadi biar nggak bener-bener acak-acakan gitu, tapi dia tuh ada sebuah formula ataupun sebuah perhitungannya pasti kayak gitu. Jadi apabila dihitung dari sini ke sini, itu kan lebih dekat ke yang sini. Nah, maka dari itu nantinya ini tergabung ke dalam yang sini gitu. Begitu pula dengan yang lain-lain seperti itu. Jadi nantinya dapat terlihat bahwa ada 3 ataupun tergantung dengan centroid yang ditentukan terdapat berapa kelompok besarnya gitu. Jadi semakin rapi bisa dibilang ini kan rapi gitu. Semakin rapi berarti centroidnya sudah tepat. Namun apabila cuma 2 berarti yang ini kan kayak agak acak-acakan. Nah, maka dari itu centroid yang teman-teman tentukan itu belum belum bisa dibilang belum optimal kayak gitu. Nah, untuk mengoptimalkannya teman-teman bisa mencoba ulang ataupun langsung menggunakan performance evaluation gitu. Nah, jadi yang kedua adalah density based clustering. Jadi density based clustering menghubungkan area dengan kepadatan yang sama ke dalam satu kelompok. Tipe ini nantinya memiliki kesulitan dengan data beragam kepadatan dengan dimensi yang tinggi. Jadi, density based clustering ini juga memiliki kelemahan, yaitu di mana apabila teman-teman menghubungkan area dengan kepadatan yang sama ke dalam satu kelompok, nantinya akan ada kesulitan karena datanya yang banyak beragam itu dengan datanya yang banyak dan beragam dengan kepadatan dimensi yang tinggi sehingga nantinya membuat bingung nih saat menghubungkan areanya kayak gitu. Jadi terdapat juga bisa dibilang terdapat sebuah minus point di dalam density based clustering ini juga gitu. Jadi masih ada plus dan juga minusnya. Gitu. Nah, di dalam metode ini, cluster akan dibuat berdasarkan kepadatan dari masing-masing data point. Gitu. Jadi seperti yang bisa di mention di atas tadi bahwa dikarenakan berdasarkan kepadatan, maka dari itu metode ini dibuat berdasarkan kepadatan dari masing-masing data point. Nah, nantinya juga wilayah yang menjadi padat tersebut karena banyaknya data point yang berada di wilayah akan dianggap sebagai satu kelompok atau cluster. Jadi akan dianggap berdasarkan kepadatan yang sama. Jadi contohnya nanti akan dikelompokkan sebagai satu cluster. Jadi ini satu cluster gitu. Nah, jadi sebaliknya wilayah yang memiliki data point sangat sedikit akan dianggap sebagai noise atau outlier gitu. Jadi sebenarnya bagusnya outlier itu tuh daripada mengganggu sebelumnya teman-teman udah melakukan cleansing data gitu. Jadi bisa bilang nggak ada data outlier dan data lain-lain kayak gitu. Nah, DBSCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise dan Optics Ordering Points to Identify Clustering Structure merupakan 2 contoh algoritma dalam metode ini yang sangat populer gitu. Jadi di density based clustering ini ada 2 algoritma populer yaitu DBSCAN dan juga Optics. Nah, jadi contohnya gini.
Jadi nantinya di yang ini, yang besar ini itu adalah masing-masing cluster, masing-masing density-nya gitu. Jadi dia ini dikelompokkan satu cluster, satu cluster, satu cluster, satu cluster, dan juga satu cluster gitu. Kita masuk ke dalam K-means clustering. Kita masuk ke dalam K-means clustering. Nah, jadi apa sih K-means clustering itu? Jadi K-means clustering merupakan sebuah algoritma iteratif yang digunakan untuk mengelompokkan kumpulan data ke dalam cluster yang sebelumnya telah ditentukan, di mana setiap data point hanya dimiliki oleh satu cluster saja. Jadi setiap data point hanya dimiliki oleh satu cluster. Tujuannya ditetapkan data point ke dalam cluster agar nantinya jumlah jarak kuadrat antara data point dengan pusat cluster menjadi minimum. Semakin sedikit variasi yang dimiliki dalam cluster, semakin mirip data point berada dalam cluster yang sama. Jadi, nantinya didapatkan satu cluster yang sama di mana itu merupakan satu kategori ataupun kelompok yang sama, kayak contohnya tadi apel, jeruk, dan juga mangga. Nah, algoritma ini sering banget digunakan untuk melakukan market segmentation contohnya, ataupun clustering terhadap dokumen, image segmentation, image compression, dan masih banyak lagi. Namun yang paling sering digunakan yaitu market segmentation sih gitu. Jadi market segmentation merupakan yang paling sering digunakan menggunakan algoritma clustering ini gitu. Nah, jadi cara kerja K-means ini, jadi yang pertama kita menentukan nilai dari cluster terlebih dahulu. Nah, nilai dari cluster itu bisa sembarang, bisa berapapun. Jadi contohnya, misalkan di sini nih, ini kan ada dan centroidnya ada 3. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan di mana centroidnya dan berapa centroid yang kita mau. Tentunya itu gimana? Itu bebas, benar-benar bebas. Jadi, kenapa dibilang tadi algoritma iteratif? Karena algoritma ini mengharuskan perulangan kayak gitu. Jadi, karena kita tidak tahu pastinya centroid yang paling bagus berapa, jadi kita melakukan perulangan. Contohnya, misalkan kita satu. Apabila kita buat satu, pasti acak banget. Kenapa? Karena yang jauh akan semakin mencar gitu kan, dan tidak mungkin juga mengelompokkan hanya satu kayak gitu kan dalam sebuah data. Nah, maka dari itu sebenarnya satu bisa dibilang dilewatin aja gak apa-apa. Jadi kita langsung kedua gitu. Nah, jadi apabila dua misalkan yang ini ataupun yang ini, nah yang tengah ini nantinya itu bakal lebih acakan lagi gitu. Jadi lebih acak, dan apabila teman-teman lihat datanya nanti, itu bakal seperti masih kurang kayak gitu. Kayak masih ada yang harus dilihat lagi kayak gitu. Jadi apabila dilakukan perulangan, ada yang lebih dekat lagi, nah itu harus dilakukan perulangan. Nah, jadi melakukan percobaan begitu terus, jadi misalkan 2, 3, 4, dan lain-lain, dan dilihat nih mana yang paling bagus di antara mereka kayak gitu. Nah, di antara misalkan kita ambil sampai 5, jadi di antara 5 itu teman-teman lihat nih mana yang paling mendekati pembagiannya mana yang paling bagus kayak gitu. Kayak contohnya ini kan pembagian yang paling bagus kayak gitu. Karena ini benar-benar terpisah. Jadi kita bisa melihat ada 3 cluster kayak gitu. Selanjutnya, menempatkan data point ke setiap cluster yang ada. Gitu. Jadi yang setelah misalkan kita udah tentuin ini, nah kita ukurnya ataupun menentukan kayak gitu kan. Misalkan kita taruh di sini yaitu misalkan di 30,25 misalkan contohnya. Ataupun misalkan titik ini nih data point titik yang itu tuh 90. Nah, jadi yang dekat-dekat 90 itu tuh kita hitung jaraknya. Jadi semakin dekat yang mana? Dekat ke sini ataupun dekat ke sini, atau misalkan dekat ke sini gitu. Karena kita kan menggunakan algoritma kayak gitu, bukan manual kayak gitu. Jadi kita lihat nih dekat kemana kayak gitu. Nah, jadi dihitung ke yang paling dekat. Dihitung yang ke paling dekat kayak gitu. Jadi dihitung yang paling dekat, di mana kita bisa melihat yang paling dekatnya mana kayak gitu. Jadi teman-teman melihat yang paling dekat kayak gitu. Selanjutnya, menentukan centroid dengan mengacak dataset yang ada, dan secara acak menentukan key data point untuk tempat.
secara acak menentukan key data point untuk tempat centroid gitu. Nah, selanjutnya lakukan perulangan secara terus-menerus hingga tidak ada lagi perubahan pada centroid gitu. Jadi apabila teman-teman nambahin lagi, terus ada terjadi perubahan lagi, nah teman-teman harus melakukan perulangan lagi gitu sampai nggak ada perubahan lagi. Nah, jadi saat apabila tidak ada perubahan lagi, teman-teman lihat nih dari keseluruhan yang ada itu mana sih yang paling bagus kayak gitu. Mana yang paling bagus di antara centroid yang ada seperti itu. Kayak gitu. Jadi langsung kita masuk ke studi kasus. Oke, sebentar kita pindah dulu. Jadi, oke, bentar, wait. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi kita masuk ke sini. Jadi terdapat sebuah studi kasus K-means clustering. Nah, jadi dataset yang kita gunakan adalah Iris dataset gitu. Jadi Iris dataset ini bisa diakses di sklearn dataset kayak gitu. Bentar, Jadi kita menggunakan library sklearn untuk melakukan import dataset, tepatnya sklearn.dataset gitu. Sebenarnya .iris juga gitu. Nah, jadi di sklearn dataset ini ada banyak dataset yang bisa teman-teman gunakan. Cuman di sini kita bakal menggunakan Iris dataset. Gitu. Nah, jadi ini ada beberapa banyak dataset kayak gitu. Kita menggunakan Iris dataset gitu. Nah, jadi di Iris dataset ini terdapat 3 kelas. Nah, ada sampel per kelasnya 50 dengan total 150. Jadi bisa kita lihat ya bahwa karena ini dataset contoh, jadi kita udah tahu nih bahwa sebenarnya nantinya ada 3 centroid kayak gitu, karena ada 3 kelas kayak gitu. Cuman karena kita bisa dibilang menganggap bahwa kita belum tahu, jadi nantinya kita gak bakal tahu nih bahwa ada 3 kelas kayak gitu. Gitu. Lanjut. Nah, jadi terdapat beberapa juga function di sini. Jadi kita lanjut. Ini. Nah, jadi yang pertama kita melakukan import dataset dari library sklearn.dataset gitu. Dari library sklearn.dataset. Di mana kita from sklearn.dataset, jadi dari library sklearn dengan metode dataset kita import load iris gitu. Nah, jadi load iris ini juga merupakan sebuah metode dan bisa kita panggil seperti ini gitu. Jadi load iris, dan di sini aku masukin dia ke dalam sebuah variabel di mana namanya iris. Kita jalankan. Nah, ini udah terjalankan dan tidak terjadi apa-apa karena kita nggak melakukan print sesuatu gitu. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibilang bahwa dataset iris ini terdapat 150 data dengan 4 kolom kayak gitu, di mana nanti ada 3 kelas kan gitu. Jadi terdapat 50 data per kelasnya gitu. Tujuan kita melakukan shape ini apa? Jadi seperti untuk melakukan penggambaran kayak berapa banyak data yang kita ada dan juga berapa banyak kolom yang ada kayak gitu. Nah, jadi kelas dari tumbuhan yang akan diprediksi itu terdiri dari 3, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica gitu. Jadi nantinya ada 3 kelas tumbuhan yang bakal dilakukan prediksi gitu. Jadi ada Setosa, Versicolor, dan juga Virginica gitu. Serta atribut dari keempat kolom tersebut adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width gitu. Jadi dari beberapa feature ini, feature itu bisa dibilang sebuah atribut ya gitu. Dari 4 ini nanti digolongkan nih kayak gitu. Jadi misalkan kita lihat Setosa itu sepal length-nya berapa, sepal width-nya berapa, petal length-nya berapa, petal width-nya berapa kayak gitu. Kayak dilakukan sebuah pengelompokan kayak lebih dekat ke yang mana gitu. Lebih dekat ke Setosa kah sehingga bisa dianggap bahwa dia itu merupakan Setosa, ataupun lebih dekat ke Versicolor, ataupun lebih dekat ke Virginica gitu. Nah, jadi kita mengambil isi data dari keempat kolom untuk digunakan sebagai data training gitu. Jadi kita juga nantinya bakal ada training dan juga testing gitu. Jadi kita masukkan aja ke iris data gitu. Dimana apabila kita lihat data iris new ini, nah jadi seperti ini gitu. Jadi ini sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width gitu. Dimana sebuah array.
gitu. Sebuah array, nah seperti ini. Jadi ada 5,1, 3,5 dan lain-lain gitu. Jadi misalkan setos 1 misalkan kurang dari 7 misalkan ya. Nah, ini termasuk kayak gitu. Jadi dia nanti ke setosah kayak gitu. Kita lanjut. Nah, sebenarnya terdapat sebuah tips and trick apabila teman-teman ingin menggunakan algoritma K-means clustering ini, di mana apabila kita menghitung biasa, apabila kita menghitung biasa kayak kita menggunakan perhitungan manual itu bisa. Cuman itu memakan waktu kan. Kayak misalkan kita harus coba satu satu satu. Kayak misalkan satu dulu, dua dulu, tiga dulu, empat dulu, lima dulu dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di perhitungan manual itu mungkin mudah, cuman apabila kita maksudnya juga di Python itu kan menguras waktu juga kan, kayak kita berulang-ulang. Nah, maka dari itu terdapat sebuah, bisa dibilang, untuk menentukan centroid terbaik itu terdapat namanya metode elbow atau elbow method, di mana nantinya aku bakal tunjukin juga ada elbow method namanya. Jadi dia tuh bener-bener sebuah grafik yang ada elbow-nya kayak gitu. Jadi ada elbow-nya, kayak elbow kan siku. Jadi di titik sikunya, siku kan gambarnya kayak, bentar kita coba cari Google aja ya, bentar. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, dinamakan elbow method karena bentuknya itu seperti siku kan, kayak seperti siku manusia kayak gitu. Di mana untuk menentukan centroid yang paling baik itu terdapat benar-benar di sikunya atau di lekukannya kayak gitu. Kayak contohnya ini, sikunya kan terdapat di 3. Jadi centroid yang paling baik itu adalah 3 gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung nembak 3 aja, sebenarnya kita udah tahu bahwa itu merupakan centroid yang terbaik. Cuman apabila ingin dilakukan pengetesan juga boleh, misalkan 2 dulu, 4 dulu dan lain-lain kayak gitu. Itu juga boleh. Nah, dengan metode ini kita bisa menghemat waktu nih. Kita langsung lihat aja bahwa um, kayak centroid yang paling baik berapa, karena ini kan merupakan algoritma pengulangan gitu kan, algoritma iteratif di mana kita melakukan perulangan berulang-ulang kayak gitu. Kayak ketiga, keempat, lima dan lain-lain. Nah, apabila dengan menggunakan elbow method ini, kita udah bisa langsung lihat nih bahwa oh, ternyata nomor 3 nih yang paling bagus gitu. Nah, jadi kita mencari nilai K pada cluster menggunakan elbow method. Nah, jadi K itu maksudnya ini, clusternya gitu. Centroidnya maksudnya gitu. Dimana kita from sklearn.cluster di library sklearn, kita import namanya k-means karena kita menggunakan algoritma k-means kayak gitu. Dimana WCSS ini merupakan sebuah um, list yang aku tampung kayak gitu. Nantinya aku bakal tampung dia ke dalam sebuah list namanya WCSS gitu. Nah, jadi kita for misalkan in range 1 sampai 10 contohnya kayak gitu. Karena nggak mungkin dong dia sampai berapa puluh. Nah, jadi kita ambil dulu 1 sampai 10, di mana kita masukkan dia ke dalam variabel k-means, di mana kita panggil k-means, n clusternya x gitu, n clusternya x. Dengan initnya itu k-means plus plus, di mana kita menggunakan algoritma k-means, di mana max iternya itu 100, n initnya 10, jadi yang awalnya itu kita sampai 10 aja, karena kita loopingnya juga sampai 10, di mana n cluster x ini maksudnya ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Karena kita kan ingin menghitung nih kayak yang mana paling bagus, 1, 2, 3 dan lain-lain. Jadi kita ambil sampai 10. Jadi n init ini bisa dibilang ada 10 dan n cluster ini jadi nanti dia menghitung dari awal dari 1 sampai 10. Dengan random state 0, di mana apabila teman-teman ingat aku pernah mention kayaknya. Random state itu untuk agar datanya itu apabila dilakukan perulangan itu tidak berubah kayak gitu. Dimana setelah itu kita menggunakan metode namanya fit. Fit ini kayak bisa dibilang membuat sebuah menggunakan algoritma k-means untuk mencari dari data-data yang ini kayak gitu. Karena kan kita ingin melihat bahwa berapa banyak nih kayak centroid yang diinginkan. Terus kita masukkan dia ke append dengan menggunakan metode inertia. Nah, setelah WCSS-nya udah, kita memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik, karena contohnya ini aja, ini kan menggunakan grafik plot kayak gitu. Nah, setelah udah, kita import aja matplotlib pyplot kalau teman-teman ingat di data visualization pakai algoritma matplotlib. Nah, jadi plt.plot di mana range 1 sampai 10 itu kan kayak kita mau lihat
dari 1 sampai 10-nya kayak gitu. Terus WCSS yaitu within cluster sum of square. Yang tadi ini yaitu sebuah list kosong tadi dengan marker U ini aku tambahin ya untuk titik-titiknya kelihatan kayak gitu. Kalau misalkan nggak ditambahin nanti nggak kelihatan. Gitu. Tambahin title, X label dan Y label. Terus kita show, kita lihat nih bahwa elbow method for clusternya setelah dilihat di dalam sikunya kan lihat nih sikunya tuh yang ini kan, yang ini terus ini. Nah jadi kita lihat nih bahwa sikunya itu terdapat di sini kayak gitu. Jadi dia ini turun, nah sikunya di sini kan. Kalau teman-teman lihat itu menunjukkan siku nih yang 3 ini gitu. Nah maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa centroid yang terbaik dalam algoritma ini nantinya terletak di 3 centroid kayak gitu. Terletak di 3 centroid. Gitu. Cuma nanti juga teman-teman bisa mengubahnya, misalkan teman-teman mau mencoba-coba, kayak misalkan 1, 2 terlebih dahulu, itu bisa juga kayak gitu. Cuman sebenarnya yang terbaik itu tetap 3 kayak gitu. Apabila nanti bisa ada perbedaannya. Nah, setelah udah kita dapat nih, setelah dilihat menggunakan elbow method diketahui bahwa jumlah cluster yang optimal adalah 3 nih. Nah, setelah kita udah tahu, baru nih kita buat grafik yang tadi tuh, yang ada bulatnya dibagi per cluster. Menggunakan metode K-means juga karena kita mempelajari tentang means clustering ini untuk mengumpulkan dataset di mana ininya sama, cuman bedanya karena tadi kita ingin mencari n cluster yang terbaik, karena jadi untuk mencari n cluster terbaik kita kan cari nih dari 1 sampai 10 gitu contohnya kayak gitu. Nah, karena kita udah dapet nih 3, nah maka dari itu langsung aja nih kita masukkan 3 kayak gitu. Kita masukkan D3, terus ini max itu dan lain itu sama, tetap sama. Cuman ini aja nih n clusternya. Nah, terdapat perbedaan di mana itu tadi fit, ini kita fit predict karena kita ingin melakukan langsung prediksinya kayak dia tuh paling dekat kemana nih gitu biar kita bisa lihat pembagian dari cluster mereka kayak gitu. Biar dapat terlihat perbedaan dari setiap cluster kayak gitu. Karena apabila kita cuman fit aja nantinya itu bakal beda hasilnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita visualisasikan pengelompokan dataset dan juga area strukturnya. Jadi coba misalkan kita lihat K-means itu seperti ini. Nah, jadi dia tuh ada 1, 0, 0, 1 dan juga 2. Itu maksudnya apa? Karena kita kan tadi kan ada 3 cluster kan. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Nah, kalau yang ini kan lihat nih, dia itu sebuah perhitungan kayak gini. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan yang ini, kita lihat nih bahwa dia tuh ada 0, 1 dan juga 2 karena kita menggunakan n clusternya 3. Coba kita tambahin. Jadi 4 harusnya nanti berbeda gitu. Nah, dia jadi 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Karena n clusternya ada 4. Apabila teman-teman tambahin misalkan sampai 10, nah dia bakal juga tambahin sampai 10 kayak gitu. Kayak 0, 1 sampai 9, 0 sampai 9 kan kayak gitu. Cuman hasilnya nanti bakal kacau. Kenapa? Karena teman-teman juga harus ini juga kan kayak mengelompokkan 10-10-nya tuh kayak apa aja kayak gitu. Seperti itu. Jadi apabila teman-teman banyakin n clusternya sampai mungkin 100 contohnya kita coba. Dia bakal melakukan mengumpulkannya sampai 100. Cuman kalau kayak gini, kalau misalkan teman-teman contohnya 100, ya dia tuh kayak sendiri-sendiri, nggak bakal ada yang sama kayak gitu. Ada mungkin yang sama, cuman kemungkinannya kecil. Seperti itu. Maka dari itu, karena juga dilihat bahwa elbow method yang ada ini adalah 3, nah maka dari itu kita 3 aja gitu. Jadi dia tuh 0, 1 dan juga 2. Karena ininya 3. Nah, setelah itu kita visualisasikan pengelompokan dari dataset iris dan juga centroidnya karena seperti yang kita lihat di awal tadi yang centroid base kita K-means kan centroid base. Dia itu kan menggunakan kayak ada bulat-bulatan dan juga titik-titiknya. Kita juga melakukan seperti itu. Dimana kita pakai matplotlib. Terus kita pakai scatter karena kita ingin titik-titik. Gak mungkin kita pakai plot karena bakal hancur juga. Terus kita iris new. Iris new ini maksudnya yang dari sini. Dari ini tadi. Ke YK means. Jadi maksudnya iris new itu kan. Bentar kita coba. Iris new.
Nah, kan dia ada gini nih gitu. Jadi iris new di mana y-min sama dengan 0,0. Jadi nantinya 0,0 kayak gitu. Terus juga 0,1 untuk S ini cuman size, itu abain aja. Ini angka. Jadi dia tuh iris vetosa kayak gitu. Jadi iris new ke y-min berarti jadi kayak ke 0,0. Ntar coba kita coba. Jadi iris new ke 0,0. Nah, kayak gini. Jadi ini sama 0,0 sama 0,1 di mana y-nya 0 dan juga ininya 1 itu dikategorikan sebagai iris vetosa. Di mana 1,011 itu iris versicolor kayak gitu. Dan juga untuk 2,0, 2,1 itu iris virginica kayak gitu. Nah, untuk pengelompokan ini kayak misalkan setosa versicolor dan virginica itu didapatkan harusnya misalkan contohnya soal ada soal ya kayak gitu. Jadi pasti ada datanya kayak dibilangin bahwa setosa itu kayak apa sampai berapa kayak gitu. Apa sampai berapa dan versicolor itu apa sampai apa ataupun apa-apa dan virginica itu apa-apa kayak gitu. Nggak mungkin nggak dikasih tahu karena bakal bingung kayak gitu. Seperti itu. Jadi apabila ininya 0 dan ininya 0 juga nanti itu color. Terus kita juga tampilin ini nih kita bakal tampilin klasternya kayak gitu. Gimana k-means terus pakai metode cluster centers dari awal. Jadi ini untuk semuanya koma 0 kayak gitu. Jadi dari semuanya koma 0 terus dari semuanya ke 1 juga kayak gitu. Jadi 0,1. Dengan size-nya tetap 50 dan kita warna itu black aja biar terlihat banget bedanya kayak gitu. Dimana labelnya Centroid. Ini kita tambahin legend-nya karena kita udah lihat nih iris versi Toka dan lain-lain udah ditambah legend dan Chu. Nah, jadi terlihat seperti ini. Nah, bakal terlihat bahwa pembagiannya terlihat nih kan bahwa ada yang biru, kuning dan juga merah. Kayak gitu. Dan titiknya itu terlihat nih. Ini enggak ya? Ini ya. Nah, jadi terlihat nih gitu. Terlihat titik-titiknya. Jadi bahwa yang ini yang mendekati ini adalah iris versi color. Karena ini dia lebih dekat ke ini daripada ini dan ini. Ini iris virginica dan ini iris setosa kayak gitu. Nah, apabila kita misalkan jadi India 4 terus kita coba tambah di sini. Nah, dia tambahan satu lagi nih titik. Cuman nah, dilihat nih, ada tambahan satu titik lagi. Cuman teman-teman lihat nih perbedaannya. Kalau misalkan kita 4 yang ini itu kan kayak nggak mungkin ada, cuman kayak dikit gitu kan. Nah, maka dari itu kenapa kita tadi di awal langsung pakai elbow method nih. Jadi kita nggak coba satu-satu kayak gitu. Jadi lihat kan perbedaannya atau misalkan 2, kita lihat 2. Kalau misalkan 2. Nah, kalau misalkan 2, nah terlihat nih bahwa masih ada kayak ruang yang besar kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi untuk 2 itu mungkin lebih tepatnya kita bisa langsung kayak melakukan perulangan lagi, contohnya lagi kayak sampai ke 3 kayak gitu. Jadi bisa dilihat bahwa 2 ini masih kayak masih tersebar kayak gitu. Masih tersebar kayak gitu. Dengan coba yang tadi kita di awal 3 bisa dilihat bahwa dia merupakan yang paling baik karena udah kelihatan kayak gitu sih pengelompokannya kayak gitu dibandingkan yang 2 dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk performance evaluation-nya tadi itu juga langsung menggunakan elbow method ini tadi kayak gitu. Jadi kita evaluation-nya langsung di awal karena kita udah tahu bahwa ya, kita udah tahu bahwa yang di awal tadi langsung yang paling bagus gitu yang 3. Oke. Kurang lebih seperti itu terkait dengan K-means clustering. Itu dan selanjutnya nah, ini merupakan form kehadiran, jadi jangan lupa untuk di-scan bagi teman-teman. Untuk di absen, aku kasih waktu 5 detik. Gitu. Jadi bisa di-scan ya, dan jangan lupa juga dijawab soalnya dan di absen gitu. Dan mungkin itu aja, sekian dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat dan thank you.